Al-Quran antara wahyu dan teks. Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW yang berbentuknya tulisan atau teks. Ada 2 surat dengan 7 ayat, di mana ini merupakan langkah awal yang diambil oleh Muhammad Arqon saat mengkaji tentang wahyu ilahi, yaitu surat Asy-Syura ayat 51-52 dan Az-Zukhruf ayat 1-5. Muhammad Arqon tidak jauh berbeda dengan penafsiran para mufassir yang lainnya dalam definisi, salah satunya antara memberikan pengertian tentang Al-Quran, karena beliau khawatir menjadi bahan tertawaan orang lain. Muhammad Arqon membedakan antara Al-Quran sebagai dengan wahyu secara etimologi, sehingga yang perlu diperhatikan adalah pembacaan Arqon tersebut, bahwa bacaan Al-Quran adalah wahyu itu sendiri. Tentu saja ini agak berbeda dengan At-Tanzil. At-Tanzil itu yang diturunkan, memang sama-sama wahyu, tapi ini lebih pada teksnya, wacana. Bahkan dikatakan Arqon sendiri ia lebih mengutamakan wacana Al-Quran dibandingkan teks Al-Quran pada fase penyampaian ayat-ayat Al-Quran di zaman Nabi Muhammad. Sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa beliau khawatir menjadi bahan ketawaan. Selain itu, karena banyak definisi yang telah dijelaskan oleh para ulama, para mufassir yang lain, sehingga tidak perlu menambahkan tentang pengertian Al-Quran. Pada sisi lain, Muhammad Arqon memandang bahwa Al-Quran sebagai kitab suci yang dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umat manusia, yang ditafsirkan oleh para ulama yang dijadikan pedoman hidup bagi umat Islam. Penafsiran para ulama merupakan alat mediator saja untuk membangun teks-teks yang lain yang dapat memenuhi kebutuhan dan selera suatu masa. Jadi Al-Quran itu ditafsirkan oleh para ulama sesuai kondisi pada masa ulama tersebut itu. Contohnya Ibnu Katsir menafsirkan Al-Quran dengan melihat kondisi yang ada di zaman Ibnu Katsir itu sendiri. Itu maksudnya.